Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdulillah, hamdulillahi alamil ghuyub. Hamdulillah, hamdulillahi syatiril uyub. Hamdulillah, hamdulillahi yaliju bi jalali wajhi. Wa usalli wa usallim ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa maulana wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman sekalian, sahabat inspirasi muslim yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semua dan selalu senantiasa Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang, sebagai manusia, kita tidak luput dari perbuatan salah. Dan kita setiap harinya pasti ada yang namanya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diberikan satu permasalahan. Pertanyaannya, apakah ketika kita mau menuntaskan satu permasalahan itu cukup dengan kita bersedekah kepada seseorang? Apakah cukup dengan sedekah saja masalah selesai? Tidak. Tapi konsep dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berfirman di dalam Quran surah ke-5, surah Al-Ma'idah, di ayat yang ke-35 di posisi paling kanan agak bawah di mushafnya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang merasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayo tingkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jadikanlah takwa itu sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan satu persoalan dalam kehidupan kita. Ya, jadi wasilah supaya kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya takwa. Dan begitu pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan pun di dalam Quran surah ke-65, surah At-Talaq, di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, disambung juga di ayat yang keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun mau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yaj'al lahu makhraja. Diselesaikan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada bayangkan, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba dapat rezeki, tiba-tiba dapat ini, dapat itu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih dahsyat, yaj'al lahu min amrihi yusra. Diselesaikan dan dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yusra, lawan dari usr. Yusra, mudah, usr, sulit. Jadi kalau yang mudah sudah hadir, maka yang sulit akan terhindarkan. Dan maka apa itu takwa? Takwa didefinisikan oleh para ulama adalah ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sekuat tenaga kita. Dan dengan kita menjauhkan diri dari segala larangan, dari larangan yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Setidaknya yang pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat yang kedua diturunkan sampai ayat yang kelimanya. Ciri daripada orang yang bertakwa itu adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ragu pada Al-Quran, karena Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang dia itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Cirinya orang yang bertakwa itu suka mengupgrade imannya. Jadi ketakwaannya itu diupdate setiap saat. Bagaimana caranya? Wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Dia mau untuk menunaikan salat. Perhatikan teman-teman sekalian. Kalimat salat dalam ayat ini disebutkan dengan al-jam'ul mahdud. Alif, lam, shad, lam, waw, alif tegak, kemudian ada tak marbutahnya. Ingin menunjukkan bahwa bukan sholat 5 waktu saja yang diperintahkan, melainkan ada sholat-sholat yang lainnya.
Ada salat tahajud, ada salat sunnahnya, ada salat duhanya, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan. Sehingga salat itu pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan di dalam Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-45. Wasta'inu bis sabri was salah. Ketika kamu mendapatkan satu persoalan, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan mengeluh, jangan bikin status, jangan sambat kepada orang lain, tapi cari solusinya. Bagaimana? Wasta'inu bis sabri. Terima dulu masalah itu dengan sabar. Yang pertama, sabar. Kemudian wassalah. Setelah terima dengan sabar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala solusinya lewat salat. Lewat salat. Al-Quran yang mengatakan salat bagian dari permintaan solusi dalam kehidupan kita. Ketika kita dapat masalah, solusinya kita cari lewat salat. Makanya kita ketika salat baca Al-Quran, Al-Fatihah itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku menyembahmu. Sekarang aku dapat masalah, maka saya minta solusi kepada Engkau. Maka ketika bacaan itu tadi benar, dibaca dengan benar, ikhlas membacanya, khusyuk membacanya, benar bacaannya, salatnya pun benar, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, hadza baini wa baina abdi wali abdi masalah. Ini adalah perjanjian aku dengan hambaku. Ketika hambaku sampai sini saja salatnya benar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia minta, aku pasti akan kabulkan. Apapun yang dia minta, pasti aku akan kabulkan. Makanya tidak kaget ada nabi berdoa ketika sholat langsung dikabulkan. Buka surah Ali Imran di ayat yang ke-35, itu panjang ceritanya. Bahkan juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Hai orang-orang yang beriman, iman dipertaruhkan. Ketika kamu dapat masalah, ayo terima dulu dengan sabar, kemudian tunaikan salat. Ya, setelah kita menunaikan salat, setelah itu apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Setelah salat, infak. Setelah itu apa lagi? Setidaknya kita menambahkan dengan membaca Al-Quran, interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran adalah salah satu ayat yang dimana ayat Al-Quran itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu pernah menyampaikan bahwa setiap huruf daripada Al-Quran ketika dibaca dengan ikhlas, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Jadi ketika kita mendapatkan satu masalah, problem utamanya kita harus menerima dengan ikhlas, kemudian minta solusi dengan salat. Setelah itu infak, kemudian bisa kita interaksi dengan Al-Quran, baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, insya Allah itu akan menenangkan hati kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada perkataan yang salah dan keliru, mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.